Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang e-government. Pertama, apa sih e-government itu? E-government itu adalah penyelenggaraan pemerintah menggunakan teknologi informasi. Maksudnya apa? Pemerintah ini melakukan penyelenggaraan atau mengatur pemerintahnya sudah menggunakan teknologi informasi yang ada. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar layanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses di mana saja. Pemerintah memberikan layanan 24/7 melalui internet. Ya, jadi e-government ini pemerintah memberikan layanan 24/7 hari melalui internet, 24 jam selama 7 hari melalui internet. Dan diterapkan pada legislatif, yudikatif, dan administrasi publik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah e-readiness atau kesiapan e-government. Nah, kesiapannya itu apa saja? Yang pertama adalah connectivity atau konektivitas jaringan internet yang luas dan terjangkau. Yang kedua adalah information security, yaitu keamanan jaringan dan data yang terlindungi. Dan yang ketiga adalah human capital atau SDM pemerintah yang harus mampu dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi gitu. Untuk kesiapan e-government sendiri ini adalah kebutuhannya ya ini, konektivitas, keamanan informasi, dan human modal SDM-nya gitu. Kalau udah siap nih. Nah, berarti kita udah siap untuk melakukan e-government seperti itu. Selanjutnya, tahapan implementasi e-government. Nah, jadi untuk mengimplementasikan atau mewujudkan e-government ini, bagaimana sih tahapannya? Yang pertama adalah mulai dikenalkan kepada masyarakat. Yang kedua, dikembangkan. Jadi, informasi yang ada itu akan makin lengkap dan dinamis. Dinamis itu maksudnya apa? Berubah sesuai kebutuhan yang ada nantinya gitu. Yang ketiga adalah harus interaktif. Jadi bisa dilakukan secara online. Dan yang keempat adalah full elektronik atau seluruh sektor pemerintah ini terintegrasi. Nah, kalau kalian tahu nih, contoh pengimplementasian e-government itu adalah adanya OSS atau One Single Submission. Di situ jadi suatu badan usaha atau UMKM itu bisa mendaftarkan usahanya. Jadi nanti bisa mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha itu lewatnya OSS gitu. eh Bisa saya tampilkan ya untuk OSS-nya sendiri sebentar. Ini adalah webnya OSS RBA, Sistem Perizinan Berusaha yang Terintegrasi. Jadi di sini itu pemerintah udah terintegrasi, ada PTSP, ada apa PUPR. PUPR itu tata ruang, terus ada DLH atau lingkungan itu terintegrasi di sini gitu. Ini adalah contoh contoh apa? E-government yang sudah diimplementasikan seperti itu. Lanjut, prinsip utama dari e-government. Jadi tujuannya apa sih? Tuh, tujuan utama dari e-government ini itu apa sih? Yang pertama adalah mempermudah layanan publik pasti. Jadi bisa diakses di mana saja. Jadi mempermudah apa? Masyarakat gitu untuk memperoleh layanan publik gitu. Yang kedua adalah meningkatkan akses ke layanan pemerintah. Jadi ke layanan pemerintah tuh lebih gampang aksesnya kita gitu. Terus yang ketiga, memberikan solusi isu sosial. Terus memberikan solusi isu sosial. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan sosial itu bisa segera diberikan solusinya gitu. Terus yang keempat adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi
e-government itu juga akan memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti itu, dan selanjutnya adalah efisien dalam penggunaan sumber daya negara. Maksudnya gimana efisien dalam penggunaan sumber daya negara ini? Maksud dari efisien dalam penggunaan sumber daya negara jadi lebih efisien, lebih mudah diakses. Jadi lebih mudah eh, penggunaan sumber dayanya gitu. Nggak perlu kita harus datang ke, semisal nih kita mau ke PTSP, kita nggak harus langsung datang ke sana kalau nggak butuh tatap muka. Jadi pengajuan kita bisa menggunakan LSS tadi gitu. Yang selanjutnya adalah tujuan utama penerapan e-government. Jadi tujuan utamanya apa? Yang pertama meningkatkan mutu untuk layanan publik. Yang kedua, mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas manajemen dan alur kerja. Jadi maksudnya ini adalah pertama pasti ya meningkatkan mutu layanan. Jadi layanannya ini akan lebih cepat gitu. Nah, yang kedua adalah pemerintah yang bersih dan transparan. Jadi melalui sistem itu kan berarti nanti alur kerjanya juga akan tersistem. Ya, jadi nggak ada nih kayak seumpamanya pengajuan nanti di belakang ada apa-apa itu nggak. Jadi transparan. Oh prosesnya seperti ini seperti ini. Setelah A kita proses B dan begitu seterusnya. Lalu meningkatkan efektivitas. Jadi lebih efektif nih ya manajemen dari setelah pengajuan A ini nanti ke pengajuan B ini akan berapa lama, siapa saja yang melakukan. Jadi lebih efektif melalui sistem e-government ini atau penerapan e-government ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sasaran pembangunan dari e-government. Ini ada 4. Yang pertama adalah membentuk jaringan informasi pelayanan publik. Jadi, untuk transaksi dan pelayanan publik ini tentunya diberikan kepada yang berkualitas dan juga terjangkau. Yang kedua, ada meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha, yakni dengan pembentukan interaktif tentunya dari dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian, menghadapi perubahan dan juga persaingan perdagangan secara internasional. Kemudian yang ketiga, ada mempermudah komunikasi antar lembaga negara. Jadi, untuk pembentukan mekanismenya, ini dari lembaga pemerintah, serta adanya penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Kemudian yang keempat, mewujudkan sistem kerja yang transparan dan juga efisien, tentunya pada sistem manajemen dan proses kerja, serta memperlancar transaksi dan juga layanan antar lembaga pemerintah. Oke, next. Selanjutnya ada transformasi menuju e-government. Jadi untuk tabel yang ada pada layar presentasi, untuk e-government ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang secara manual, kemudian ditransformasikan ke penyelenggaraan pemerintah yang berbasis ICT. Transformasinya seperti apa? Jadi ini dari manajemen perubahan, adanya perubahan pada budaya kerja, perubahan proses kerja, SOP-nya, kebijakannya, peraturan dan perundangan, dan leadership-nya. Ini nanti menggunakan pemanfaatan ICT, di antaranya adanya penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, ada penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata, ada pada transaksi elektronik, serta pada database interchange dan juga documentation. Oke, selanjutnya kita masuk ke kerangka arsitektur pada e-government. Nah, untuk kerangkanya, ini terdapat ada pada perubahan kebijakan dan juga kebutuhan pada masyarakat. Dilihat dari aksesnya, untuk kebijakannya, ini ada pada jaringan telekomunikasi, internet akses, dan juga akses pada hal lain.
Kemudian untuk portal pelayanan publik, ini manajemen perubahannya terfokus pada bidang pendidikan, ada pada bidang kesehatan, kependudukan, perpajakan, dan juga hal yang lain. Kemudian untuk hal organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, ini untuk manajemen perubahannya, ini ditujukan kepada kepresidenan, kementerian dan lembaga, ada pada pemerintah daerah, dan juga utilitas publik. Untuk infrastruktur dan juga aplikasi dasar, ini ditujukan untuk tools-nya pada sistemnya, yakni adanya misalkan e-billing, e-brochure, dan juga ada pada standar dan security. Kemudian servisnya pada layanan ini ditujukan kepada autentik, public key, intranet, dan juga tentunya e-dokumen dan data management. Oke, next. Untuk jenis-jenis e-government ini ada 4 jenis. Yang pertama ada G2C atau Government to Citizen, yakni layanan untuk masyarakat. Jadi, suatu teknologi informasi ini mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Dan ini dapat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misalkan contohnya seperti ada informasi mengenai pajak online, misalkan ada layanan jaminan sosial, dan juga saat mencari lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada G2B atau Government to Business, yakni layanan untuk pelaku bisnis. Ini merupakan suatu tipe hubungan pemerintah dengan para bisnis menengah atau bisnis ke menengah ke bawah. Karena ini akan sangat dibutuhkan nih bagi relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya itu demi kemudahan berbisnis pada masyarakat dan pada kalangan pembisnis. Contohnya, misalkan seperti pada informasi mengenai pajak perseroan, adanya peraturan pemerintah, pada hukum bisnis, pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada G2G atau Government to Government, yakni antara lembaga pada antar lembaga pemerintah. Nah, ini berupa web pemerintah yang dibuat untuk tujuannya memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain. Dengan suatu tujuan ini juga untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan. Contohnya, misalkan informasi mengenai blogging untuk kalangan legislatif, eksekutif, dan juga konsultasi secara online, ada pelayanan masyarakat kepada masyarakat secara terpadu dari pemerintah, adanya pendidikan secara online, dan juga sebagainya. Kemudian yang keempat ada G2E atau Government to Employee, yakni layanan untuk pegawai negeri. Ini merupakan tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintah atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintah. Contohnya misalkan ada pada web www.sdm.depco.go.id. Ini salah satu web pada Departemen Keuangan dan web pemerintahan yang lain. Oke, next. Ada hambatan utama pada e-government. Ini ada 5 hal. Yang pertama, budaya berbagi informasi ini masih rendah. Jadi, untuk kultur berbagi atau sharing informasi dan mempermudah urusan ini belum merasuk di Indonesia. Bahkan ini ada yang mengatakan bahwa apabila bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, hal seperti ini yang menjadikan budaya informasi ini masih sangat rendah antara pemerintah dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua, dokumentasi administrasi belum maksimal. Jadi salah satu kesulitan besar yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan. Padahal kemampuan mendokumentasikan ini merupakan bagian dari ISO dan ini juga menjadi bagian dari standar software engineering.
Kemudian yang ketiga, SDM TI masih terbatas. Jadi teknologi informasi ini kan merupakan sebuah bidang yang baru. Nah, pemerintah ini umumnya jarang memiliki SDM yang handal sesuai bidangnya. Nah, SDM yang handal ini biasanya tuh ada di lingkungan bisnis atau industri. Nah, kekurangannya ini bisa menjadi salah satu penghambat dari e-government sendiri. Kemudian yang keempat ada infrastruktur belum merata dan biayanya mahal. Untuk infrastruktur pada telekomunikasi ini belum tersebar secara merata. Nah, di berbagai daerah ini yang terutama di pelosok-pelosok, ini belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik. Jadi kalaupun semua fasilitas itu ada, tapi harganya itu masih relatif mahal dan pemerintah pun juga belum menyiapkan budget secara merata untuk keperluan ini. Kemudian akses publik ke internet ini masih terbatas. Jadi sejalan dengan poin keempat, ini tempat akses informasi ini jumlahnya pun juga masih terbatas. Nah, di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat ini saling bergotong royong untuk menciptakan akses point yang tentunya terjangkau. Misalkan di perpustakaan umum dan Indonesia, kalau di Indonesia ini contohnya bisa dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, atau tempat-tempat umum yang lainnya. Kemudian next lanjut, kita ke strategi pengembangan dari e-government. Untuk strateginya, yang pertama ini ada mengembangkan layanan publik digital yang terjangkau. Nah, strateginya ini untuk strategi pertama ini tentunya kita harus menjangkau masyarakat secara luas. Nah, sasarannya sendiri ini adalah perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah Indonesia, tentunya dengan tarif yang terjangkau. Yang kedua, ada menata ulang sistem kerja pemerintah. Nah, untuk proses kerja pemerintah, itu tentunya ada pada pemerintah pusat dan juga daerah otonom. Nah, strategi ini bisa dengan cara menata sistem manajemen dan prosedur kerja dari pemerintah agar ini dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat dan merata. Kemudian ada standarisasi dan optimalisasi teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai untuk standarisasi ini berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar pemerintah. Untuk yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik, ini ada pengembangan aplikasi pada seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang bisa dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi pada masyarakat. Yang keempat, mendorong peran dunia usaha dalam digitalisasi. Ini sasaran yang ingin dicapai ini adalah partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis dari e-government sendiri. Yang kelima adalah meningkatkan SDM dan literasi digital masyarakat. Tentunya baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah daerah pusat maupun daerah otonom, ini bisa disertai dengan meningkatkan literasi pada masyarakat. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bidang dalam e-government. Yang pertama adalah online service. Adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya keluar baik itu ke masyarakat maupun kepada pelaku pelaku bisnis. Contohnya seperti pembayaran retribusi pajak atau lisensi izin usaha. Yang kedua adalah government operation, adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah
atau pegawai pemerintah seperti manajemen dokumen berbasis web atau berbasis online menggunakan internet. Jenis proyeknya yaitu publish, interact, dan transak. Selanjutnya, jenis proyek e-government yaitu pertama ada publish. Di dalam publish ini terjadi sebuah komunikasi satu arah di mana antara pemerintah mempublikasikan berbagai data atau informasi yang dimilikinya untuk dapat diakses secara langsung dan bebas oleh masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut melalui internet. Yang kedua adalah interak, komunikasi dua arah, misalnya email atau chat dan video call. Contoh lainnya adalah perusahaan dapat melakukan tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan pemerintah melalui email tadi, chatting atau video call tadi ya. Yang ketiga adalah transaksi digital, yaitu sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya pembayaran pajak online. Selanjutnya adalah contoh penerapan e-government pada jenis e-government. Yang pertama adalah pajak online. Itu adalah contoh dari government to citizen. Yang kedua adalah OSS untuk perizinan usaha, adalah contoh dari jenis e-government dari government to business. Yang ketiga adalah sistem data kependudukan antar lembaga. Contoh dari jenis e-government, government to government. Yang keempat adalah portal pegawai pemerintah. Contoh dari jenis e-government to employer. Selanjutnya, permasalahan e-government di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kurangnya pemahaman pejabat soal e-government. Yang kedua adalah sistem masih berpusat dan prosesnya lambat. Yang ketiga adalah keterbatasan anggaran digitalisasi. Yang keempat, belum ada regulasi hukum yang kuat. Yang kelima adalah prasarana teknologi informatikanya masih kurang. Selanjutnya, sebagai penutup, e-government merupakan langkah penting dalam modernisasi pemerintah. Dengan e-government ini, layanan publik bisa menjadi jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Walaupun masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, budaya kerja, serta aspek hukum, pengembangan e-government terus dilakukan secara bertahap. Jika diterapkan dengan baik, e-government dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki kinerja pemerintah, dan mendukung pembangunan nasional secara lebih efisiensi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa e-government bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi digital. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih ya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.